bisa bilang kayak gitu pelakor nih 4 tahun gitu. Kan kenapa ya? Pura-pura nggak tahu aja lo, so cantik lo. Kan sebenarnya kan memang gue sempat mengakui kalau misalkan gue itu pernah sebenarnya bukan pelakor ya. Kalau pelakor itu kan gue salah ngomong kemarin. Kalau pelakor itu kan perebut laki orang. Sekarang rumah tangga mana yang hancur? Yang ada juga gue penyelamat laki orang kali ya. Rumah tangga aja dibahagia sekarang berkat gue speak up. Iya loh, kalian bisa perhatikan di konten-kontennya ya. Kalau kalian nggak ya, kalau kalian nggak sekarang mah lebih romantis. Berarti gue menyelamatkan rumah tangga gitu. Memang mungkin dalam yang gue speak up itu kemarin kan gue bilang gue perebut laki orang ya, pelakor ya. Itu mohon maaf, gue klarifikasi. Maksudnya orang ketiga, salah. Itu editor gue yang nulis thumbnail. Tapi identik pelakor itu kan membuat sebuah image seorang Dennis akhirnya buruk di mata masyarakat ya. Gue nggak peduli sih orang mau mandang gue apa, mau ngatain gue apa. Yang jelas tujuan gue cuman gue yang tahu. Tujuan gue baik. Kalau misalkan gue beneran mau merebut laki orang, caranya bukan bacot di sosmed. Laki orang semua juga pada takut sama gue. Takut dikontenin. Kalau gue mau merebut laki orang, caranya cuma satu. Diem, kalau dimarahin diem. Iya mas, maafin aku ya, gitu. Iya, aku maafin, gitu terus diem aja, gitu. Kalau jadi pelakor tuh gitu, bukan ngoceh-ngoceh di sosmed. Kenapa gue ngoceh-ngoceh di sosmed? Itu untuk mencegah gue balik lagi, karena gue sudah punya hubungan selama 4 tahun, dan itu balik lagi itu apa sih? Copyright YouTube gue. Nah itu balik lagi, gitu. Selain Bang Rasman, Demis juga kayaknya kalau melihat seorang Ibu Neti berapi-api juga. Mama Neti kenapa berapi-api? Saya emang nggak berapi-api sih kalau lihat Mama Neti. Saya menanggapinya lebih ke lucu ya, menurut saya menggemaskan. Kayak saya melihat dia itu seperti saya melihat sosok mama saya gitu. Jadi makanya saya panggil dia Mama Neti gitu. Dan saya bingung, dia kalau lihat saya marah banget. Terus segitu suka ngasih saya jari-jari gitu, yang kemarin tuh jari tengah gitu, Dennis sampai nyebut tuh. Mohon maaf tadi Dennis juga mau klarifikasi, kemarin Dennis sebut astagfirullahaladzim. Itu Dennis kaget, bukan maksudnya apa-apa loh. Soalnya Dennis dikasih jari tengah sama Mama Neti. Maaf, nggak maksud ngomong astagfirullahaladzim, maaf. Ya. Dan bahkan sempat mau ngajak tantangan duel di atas ring itu gimana? Nah itu kan kemarin ditanyain sama siapa, yang depan saya ada istrinya Bang Rasman sama Mama Neti. Kalau saya kan orangnya kan spontan aja gitu, lihat yang siapa depan mata, ayo sini, jangan kebanyakan bacot gitu. Ya udah kan yang tipsnya kan pelakor cuma ditidurin dong 4 tahun gini. Ya udah saya ajakin aja gitu. Tinju ya mama, temen jangan lah ya. Kayaknya di atas umur, bukan di bawah umur, kayaknya di atas umur. Mendingan sama bini-bininya Bang Rasman aja deh yang emosi sama saya. Kalau saya mah kalau berantem nggak pernah pakai emosi. Dengan berita yang sekarang, sebenarnya hubungannya dengan RD itu kan? Kenapa? Masih nggak sih kontak-kontakan? Udah enggak lah, udah kan enggak. dia speak up gitu. Udah setelah gue speak up, dia kontaknya ke temen gue. Kontaknya ke temen Lebih ke gue. apa? Supaya nggak bisa berhenti atau seperti apa nih? Oh iya, suruh temen gue nenangin gue. Terus saudara-saudaranya juga teleponnya ke temen gue. Praktek komunikasi tentang apa? Sama kapan? Tentang apa? Itu tanggal sebelum gue ke Palembang tuh apa deh? Kalau nggak salah tanggal 1 atau 2 September, lupa, masih bulan lalu. Kan sebelum speak up udah mikir nggak sih kalau resikonya gue bakal buruk nih dampaknya? Udah gue pikirin lah, semua dampaknya itu udah gue pikirin. Konsekuensi gue speak up itu satu, pertama, pelakor itu adalah orang yang paling dibenci, orang ketiga itu adalah sosok yang paling dibenci di Indonesia. Konsekuensi yang gue dapat adalah satu, gue pasti nggak bakal bisa dapat iklan-iklan yang itu kan, soal iklan-iklan TV, soalnya kan penonton kan rata-rata ibu-ibu dan gue pasti dibenci. Dan dua, udah pasti gue dimusuhin sama teman-teman artis dan terbukti iya kan. Nah terus dari itu gue nggak peduli. Terus dari itu yang ketiga, konsekuensinya ya nama gue jelek. Padahal kemarin ini nama gue lagi dipuji-puji, dihujat ya nggak masalah, gue lahir dari hujatan kok. Tapi gue udah pikirin ini sesuatu yang jujur, karena menurut gue perselingkuhan itu udah dianggap terlalu wajar. Sama cowok, sama cewek, semuanya tuh kalau dianggap wajar. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Karena gue ada di posisi itu dulu. Nah karena itu gue mau punya cowok di kedepannya nanti, gue mau punya anak di kedepannya nanti. Nah pada saat gue punya cowok, gue mau setelah gue speak up, perselingkuhan itu tidak dianggap wajar. Kalau bukan gue yang speak up, yang berani siapa lagi? Cuman gue kan, ada nggak yang ngaku? Nggak ada kan, cuman gue. Konsekuensinya paling gede mah gue tahu. Gue udah tahu jelas keuntungannya bakal yang paling gede didapat di mana, di pihak sana bininya. Jadi mereka harus berterima kasih sama gue
Mungkin secara jangka pendek ini menyakitkan, tapi untuk jangka panjangnya bagus buat keluarga mereka juga. Lakinya dia tahu diri, kan kelihatan. Jadi dipeluk, jadi disayang, jadi lebih dihargain dan lebih merasa bersalah. Karena udah dari sebelumnya lakinya juga cerita sama saya kan, lakinya juga cerita sama saya. Memang dia udah tahu dan dia nggak bisa dibilangin sama bininya. Dan dia udah menganggap perselingkuhan itu wajar kok. Terus sama 4 tahun itu hubungannya lancar aja atau sempat ketahuan juga atau gimana gitu sama 4 tahun itu ya kata dia sih, kata tuh laki sih katanya dia ini pernah nunjukin foto aku berapa kali, 2 kali, 3 kali gitu nunjukin foto aku ke dia. Kata dia tahu TST namanya, tahu sama tahu kan itu. Kalau dulu gue pas di dalam lingkaran setan itu gue anggap itu biasa, tapi dipikir-pikir setelah gue menginjak umur 31 ya. Ini kan nih gue udah 31, udah bukan 26, 27 pas gue pertama ketemu dia lagi. Ini udah kepala 3. Masa iya gue nanti kalau punya suami, gue mau suami gue selingkuh terus kalau ditanya udah tahu sama tahu. Itu kan parah banget. Berarti udah ngaco banget ya ini ya. Kalau misalkan bukan gue yang speak up ya siapa lagi. Dengan adanya gue speak up, gue yakin orang kalau misalkan mau selingkuh laki mikir 2 kali, takut pelakornya speak up. Karena apa? Kalau laki orang itu paling takut pelakornya speak up, bacot gitu. Saya kemarin RD ada obrolan pengen ke lebih serius nih sama Kak Denis. Ada nggak gitu? Kalau selama 4 tahun itu ke belakang? Oh, kalau misalkan serius ya ada lah, pernah juga 4 tahun. Menurut lo? janji manis apa sih yang diomongin? Apa? Janji manis apa sih? No comment. Masih no comment. Itu soalnya ada tayangnya 10 hari lagi di YouTube gua. Nanti 10 hari lagi udah datang aja ke rumah gue. Tapi Kak Denis, kalau boleh tahu dengan speak up Kak Denis ini apa ini berarti niatan Kak Denis untuk udahlah kita selesai hubungan dengan Iya. Akhirnya makasih ya wartawan, ada juga yang pintar nanya, cakep ya, benar itu maksud saya. Udah selesai. Kenapa? Kalau misalkan saya tuh kalau misalkan orang-orang ngomong lu kayaknya ditinggalin ya, gua mah ditinggalin udah biasa. Udah hubungan 4 tahun itu diputusin udah biasa, makanan sehari-hari dia habis itu diajak balik lagi udah biasa. Masalahnya tuh kalau misalkan diputusin itu berarti dia baik sama gue, dia ngasih gue kesempatan untuk bisa sama cowok lain di saat usia gue masih segini. Masalahnya habis diputusin dia selalu minta balik lagi, itu kan yang masalah depan rumah gue. Nah itu kan yang menghambat usia gue, ya dong. Nah untuk sekarang setelah gue speak up, siapa yang berani coba? Laki orang juga, yang lain juga gak berani kali. Ya kan, pokoknya semua laki orang yang misalkan WA gue kontenin, beneran deh, gue udah gak mau lagi sama laki orang. Berarti udah benar-benar selesai nih ya? Udah selesai lah. Gini deh, kalau misalkan gue diem, orang boleh curiga, ini gue bacot terus, kagak serem dia. Kalau akan lebih dia terancam ya kan? Gue nggak ngerti dia terancam apa enggak. Pokoknya dia pastinya ya dia paling takut lah kalau gue speak up gitu. Karena memang gue speak up ini juga untuk kebaikan diri gue sendiri. Kalau gue nggak speak up ini, gue merasa nanti gue jadi penyakit hati. Mendingan penyakit hati dan pikiran. Mendingan gue ngomong, gue plong, gue dihujat nggak apa-apa. Memang gue salah dan Denis minta maaf. Memang itu, tapi itu masa lalu gue. Mau gue bunuh diri, mau gue coba bunuh diri, mau gue jodotin kepala ke tembok, nggak bakal bisa menghapus masa lalu gue. Tapi gue bisa apa? Gue bisa ceritain ini semua kisah-kisah gue ini untuk menjadi kesaksian, biar lo orang yang ada posisinya sama kayak gue bisa belajar. Gue bisa tersakiti kayak mau mati. Dulu gue nggak bisa putus sama dia. Tiap mau putus rasanya kayak mau metong, tau nggak? Buktinya apa? Sekarang masih hidup. Nyanyi, nggak tahu, aku nggak tahu, iya kan? Tapi respon dari dia sendiri gimana Kak setelah Kakak speak up itu? Wah dia telepon teman gue, telepon teman gue juga, sama artis juga, ya gitulah. Namanya juga predator laki. Telepon temen gue beda ngomongnya, telepon temennya dia beda ngomongnya. Dia kan temennya dia juga nyamperin gue, ada telepon gue, terus telepon teman artis juga ada, ya gitu. Ya, ngomongnya beda-beda semua, namanya laki gimana sih, ya masih predator susah. Tapi kalau dulu gue nganggap dia tuh baik banget tuh, baik banget dulu beneran. Dapat apa aja sih Kak selama 4 tahun dari? Lebih ke arah elektronik ya, blender, vacuum cleaner, vacuum mesin cuci, kulkas, sama ini TV. Kayaknya mau gue jualin deh tuh, gue cuci gudang aja ya, itu barang penuh dosa tuh. Hasil dari pelakor, buang-buanginnya kali Alfi ya, sumbangin ke panti duitnya. Tapi setelah Kak Denis speak up ini, maaf nih, ada nggak sih ancaman yang datang ke Kak Denis gitu? Nih ya, kalau misalkan ada ancaman yang gue dapat sedikit aja, gue akan ke kantongnya live YouTube, beneran, nggak apa-apa lah, duit AdSense mah halal, yang haram kan duit pelakor. Yang gue ke kantor ya rame kok.
Gue mah nggak takut, cuman udah gitu memang mereka terlihat tidak menanggapi di depan kamera ya. Tapi kemarin nih gue kan beberapa, sebenarnya ini mau gue close loh. Kasus ini sebenarnya mau gue ngomongin setelah 2 kali podcast. Kan kemarin kan pas yang di rame-ramenya gue nggak terima semua tawaran TV. Sama podcast gue nggak ada yang gue terima. Mau bayar berapa duit, ada yang bayar 20, 30, gue nggak mau ngomong. Emang gue maunya cuma ngomong ke 2 podcast ini kan. 2 podcast ada artis. Terus kayak gitu, setelah itu rencana gue adalah setelah gue ngomong ke 2 podcast ini udah kelar, semuanya udah clear. Habis itu gue mau minta maaf sama bininya. Habis itu udah gue gak kontenin lagi. Rencananya seperti itu. Tapi gue kan ke Bali kemarin, ya kan janjian. Terus kayak gitu gue dapet WA nih dari temen gue, kepo lu, tanya gue bacain ya. Harus nanya deh, dari siapa? Oh iya, iya benar juga sih ya. Ngasih tahu tapi gimana? Kok aku dimarahin sih mas? Galak juga kayak Rasmannya. Rasman kedua. Galak loh. Bentar nih. Nggak tahu. Apa sih? Oh nih. Nih ya. Oke. Bacain aja. Bacain aja ya. Pantas ngadain kontenin lu, diteleponin semua. Gue tanya sama siapa? Luna. Gue mau tanya nih kak, bener apa enggak? Bener ya? Jangan deh, banyak namanya. Iya, gue makanya mau tanya, bener apa enggak? Karena info yang gue dapat seperti itu. Nih, gue aja deh bacain deh. Nih, tuh. Sama siapa? Jangan disebut yang ini aja. Muat kameranya. Oh iya bener. Iya kan? Bener kan? Yang penting gue nggak tahu. Makanya, tapi ini kan dia kan meng-cancel semua podcastnya kan, semua teleponin. Ya nggak masalah, gue percaya jodoh ada di tangan Tuhan. Makanya gue nggak takut speak up asal gue jujur. Rezeki itu di tangan Tuhan, nggak apa-apa. Dia nggak kasih gue ngobrol untuk klarifikasi, ya udah gue ngomong di podcast gue sendiri aja sekalian, ya kan? Makanya kan jadi lagu, nggak tahu, ini apa pun nggak tahu. Bener nggak sih kakak Luna kayak gitu? Nggak percaya loh. Berarti ini lagu sebenarnya buat yang bisa. Enggak juga, nggak tahu mas. Nggak tahu. Ya tapi nggak sekarang dia lebih mesra, lebih deket lagi. Oh puji Tuhan, aku seneng banget. Jelas satu biasa aja sih kak, udah biasa. Oh kalau dari dulu memang saya selalu bilang ya lu mesti menghargai bini lu. Emang kalau misalkan sama bini mah emang nggak pernah. Kalau dia bayar sama bininya mah, tapi kayaknya nggak pernah sih dulu ya. Kalau sekarang kan ya, memang saya selalu mendoakan, itu doa saya. Semoga dia bahagia sama bininya, jadi laki benar, lebih menghargai bininya. Atau bininya juga kan sukses, lebih sukses daripada dia. Kalau dia kan cuma keturunan orang kaya kan, belum tentu dianya kaya juga kan. Udah tahu. Apa mbak? Mbak sekarang udah ada komunikasi belum sih sama adenya atau Adek siapa tuh? Ayunya. Ayu siapa tuh? Nggak tahu. Bukan dia lah itu. Sama dianya ada gitu, komunikasinya, udah ada istrinya. Istrinya atau nelfon Nggak tahu. Ayu Ting Ting bukan? Nggak tahu, kayaknya Ayu Ting Ting belum punya laki. Jadi belum ada komunikasi dari pihak sana ya kak? Pihak yang mana? Pihak RD. Belum. Secara langsung menghubungi Kak Denis gitu. Belum. Aku mah apa tuh? Mungkin kan aku nggak dianggap. Aku kan beda, nggak sesenior kalian, ya kan? Itu salahnya sih sebenarnya ya gue ya. Kalau misalkan mereka telepon gue gitu secara baik-baik ya pasti gue nya lebih enak lah. Tapi kan yang mereka lakuin kan mereka ngerespon gue secara tidak langsung tapi di belakang kamera, dan menurut gue itu lebih parah, careless. Telepon aja gue langsung ya kan, masalah kelar. Lu ngapain teleponin orang satu semua diteleponnya. Iya kan, itu namanya kakak kan lagi senior, bukan humas. Bukan telemarketing. Iya kan, kakak kan lagi senior. Telepon Denis aja. Denis juga kalau misalkan sama yang baik sama Denis pasti juga hormat, siap kakak. Jangan kayak telemarketing gitulah, teleponin orang. Iya nggak sih, gue kan nggak ada kan juga nggak ada urusannya. Nah lagian juga semua yang gue ceritain ini tuh belum semuanya. Kalian tuh nggak tahu apa-apa. Kok hubungannya sama Selin? Karena sempat ngobrol Selin. Nggak ada hubungannya. Apa lagi ini? Ini apa lagi?
kena juga atau gimana sama? Gue kena sama si Elin, nggak ada hubungannya sama si Elin. Bisa jadi Elin sih. Ini kira punya hubungan juga sama yang di sana atau gimana gitu? Nggak tahu. Iya, tapi yang jelas sih kalau dari ceritanya sih enggak gitu. Kok jadi Elin gue nyampainya? Makanya gue tuh paling males tuh ya kalau ngomong ya sama teman-teman artis, sumpah. Gue sih abis ini ya tapi ini sebuah pelajaran dan ujian buat gue, asli sumpah. Ini ujian pertemanan. Jadi kan kemarin yang pas viral itu, semua artis telepon gue nanya, kamu kenapa sih gini, ya kamu kenapa sih, ceritain dong sama aku. Ya gue ceritain dong ke beberapa orang. Nah nyampe lagi ke A nih, gue cerita ke A, nyampe lagi ke B, nyampe lagi ke C, dan nyampe ke C udah pakai bumbu tauco, bumbu padang, bumbu lada hitam gitu. Nyampe lagi ke sampai nyampe lagi ke si RD, habis nyampe RD, nyampe lagi ke temen gue, habis temen gue nyampe lagi ke gue. Itu udah kayak nyampenya tuh bukan gua sampainya A, nyampe ke gua tuh Q. Ya nggak sih? Pakai bumbu tauco. Gua nggak mau lagi cerita sama artis-artis, mendingan gua langsung ngomong ke netizen. Setidaknya yang gua sampaikan tuh jelas dan bisa dilihat semua orang. Gitu. Tapi ini pelajaran penting loh. Beneran loh, serius loh, serem kali loh. Menurut gua ini semua adalah dunia muna-muna semuanya. Lo orang tuh nggak tentu lebih baik daripada gua. Kalau misalkan dia kehidupan aslinya, nggak ada yang lebih baik daripada gua. Bukan nggak ada ya, sorry ya. Kalau misalkan kita mau buka-bukaan, lo orang semua nggak lebih baik daripada gua. Pertanyaan gua satu, gua berani ngaku gua pernah menjadi orang ketiga. Pertanyaan gua, lo orang semua yang sakit berani nggak ngaku? Lo orang pernah jadi yang ketiga, ngaku nggak? Berani nggak ngaku? Pernah jadi pelakor? Gosip mah banyak. Masalahnya lo orang berani nggak? Nggak berani kan? Masalahnya sih